Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita coba menggali inspirasi dari Al-Quran. Kali ini kita bahas tentang salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Ialah ada yang mengatakan ayat pertama atau itu ayat kedua. Bunyinya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini terjemahan Departemen Agama ataupun beberapa kitab Al-Quran terjemahan Indonesia yang lain. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sebetulnya makna satu persatunya adalah segala puji itu alhamdulillah. Bukan segala puji, puji-pujian itu alhamdulillahi bagi Allah. Rabb adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, perawat, penjaga, pokoknya segalanya itu yang mengurus segala alam. Alamin artinya semua alam atau banyak alam. Biasanya dalam beberapa kitab tafsir itu diartikan bahwa Allah adalah Tuhan yang mencipta, yang memelihara beberapa alam. Diuraikan misalnya ada alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang. Tafsir yang lain mengatakan berbagai alam itu ada alam manusia, alam malaikat, alam jin. Jadi alam-alam yang berbagai macam jenis makhluknya. Itu tafsir dari alamin. Sekarang inspirasinya adalah sains ternyata memberikan teori bahwa alam di mana kita tinggal sekarang ini bukan cuma satu. Selama ini kita sebut itu universe atau satu alam. Kemudian ada teori namanya multiverse atau banyak alam. Ada multiple universe. Ada alam yang banyak, kembaran itu dari alam ini banyak. Ada parallel universe, alam yang seragam, yang sama. Berbagai macam teori-teori baru yang semakin lama semakin dekat kepada pembuktian bahwa alam itu tidak satu. Ketika alam terjadi yang disebut Big Bang, itu hanya salah satu saja dari alam yang kita diam di dalamnya saat ini. Ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada planet, galaksi. Itu baru satu alam. Tapi sebetulnya ada alam-alam lain yang tercipta sejak awal. Sehingga teori tentang alam itu banyak, itu semakin dianut oleh para ahli sekarang. Ya. Jadi alam tidak hanya satu. Dan ternyata di beberapa ada tafsir yang Ibnu Arabi maupun tafsir-tafsir lama yang klasik ada juga yang menyebutkan itu. Bahwa alam itu Allah menciptakan tidak hanya satu. Jadi tafsiran semacam itu rupanya sudah ada zaman dulu. Sehingga inspirasi kita tentang Rabbul Alamin itu menjadi luas. Jadi alam tidak hanya tempat kita ada sekarang ini. Segala macam, ada galaksi Andromeda, Cassiopeia, dan semua galaksi yang bisa diteropong, bisa dilihat, maupun yang bisa diperkirakan, itu hanya satu dari alam lain yang tidak terhingga. Sehingga pantaslah Allah itu disebut Allah yang menguasai, mencipta, memelihara banyak alam. Bukan hanya banyak bumi seperti yang kita pahami saat ini. Banyak planet, tapi juga alam semesta banyak. Dan Allah mampu, maha kuasa untuk menciptakan alam yang banyak tadi. Dan alam itu bisa juga dalam inspirasi yang lain. Satu alam sudah rusak, kiamat, alam yang lain baru lahir. Jadi Allah maha kuasa untuk menciptakan berulang-ulang alam semesta. Dari satu ayat dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, terbuka inspirasi kita untuk meneliti berbagai alam yang tidak terhingga, yang menunggu untuk kita explore, kita teliti lebih lanjut.
dari satu ayat saja kita dapat inspirasi untuk sains. Wallahu a'lam.